Pemirsa, Dawiyah tak mampu menahan tangis saat menanggapi perihal hubungan sang mama Elvi Sukaisi dengan Wirda yang hingga kini masih memanas. Sebagai seorang anak, Dawiyah sedih dan tak terima jika sang mama terus dipojokkan oleh pihak Wirda. Ya, hubungan Umi Elvi dengan Wirda memang tak lagi harmonis sejak beberapa tahun lalu pasca suami Wirda mundur menjadi pengacara Dawiyah yang saat itu terjerat kasus narkoba. Lantas adakah keinginan Dawiyah untuk kembali mempererat hubungan sang kakak dengan Umi Elvi? Paling bontot, sempat nggak sih menjadi penengah? Ya udah deh Kak, ngalah, tetap aja orang tua ya ada orang tua lah gitu kan. Salah atau benar pun tetap. Gue ngeri disomasi bos. Takut salah ngomong gue. Ngeri ya apa ya, kalau sebenarnya kalau penengah begitu nggak cuma aku, kali banyak yang udah nengahin mama saksinya gitu loh. Jadi banyak sebenarnya kalau yang berusaha nengahin, tapi kalau aku sendiri, aku pribadi jujur memang nggak ada komunikasi ke dia. Yang dikatakan sebagai penengah itu kan bukan berarti saya ayo dah, ayo mah gini gitu, bukan itu. Tapi kita ngademin mama, kita berdiskusi sama semua keluarga kayak gitu kan, bukan masalah kita. Saya nggak, karena posisinya gini, saya anak paling terakhir, saya nggak mungkin suruh dia ini ibu saya nggak mungkin suruh mau udah terima aja atau udah ayo datang aja, nggak mungkin gitu kan, karena basicnya juga ini adalah antara Wirda dengan mamanya. Meski terus dipojokkan oleh Wirda, namun sebagai ibu, Umi Elvi tetap berlapang dada untuk memaafkan putrinya itu. Tak ingin kembali timbul konflik, pelantun lagu Gula-Gula itu lebih memilih untuk bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Lantas benarkah Umi Elvi dan Wirda sudah tak lagi berkomunikasi selama 3 tahun? Gak apa-apa ya mah, gitu. Cuma kalau bisa sih berhenti sampai di sini, karena saya sedih gitu loh, baca komen-komennya orang kata-katain mama saya tuh, saya sedih gitu. Itu aja sih. Mereka bisa lihat dan itu termasuk jadi membuat kita orang-orang berdosa. Ya kan? Karena apa? Kasihan orang yang nggak tahu ya, orang yang nggak tahu nyalain aku, ngatain aku, bagaimana coba gitu. Dan yang sedihnya lagi, kenapa nggak ada bantahan? Oh enggak, ibu saya nggak kayak gitu. Nggak ada bantahan itu. Itulah nggak apa-apa. Aku biar dia mau nyalain nggak apa-apa. Ada Allah semua. Tapi biar dia tahu, jangan dia lupa bahwa dia adalah aku yang melahirkan. Ya? Dan tidak ada yang namanya harimau makan. Jadi kalau memang dia punya niatan baik, banyak peluang kan. Mau siapa bilang, Umi di mana? Umi di mana? Kita nggak tahu. Capek nggak sih? Lagi-lagi kayaknya aku sih santai aja, ngapain capek-capek, aku nggak pikirin, tapi biar bagaimana namanya seorang ibu. Doa, tetap berdoa ya. Ya Rabb, insya Allah kau dalam hidayah pasti akan. Sementara itu, pasangan pengantin baru Jenita Janet dan Danu Sofwan yang tengah dimabuk asmara justru tak sungkan lagi pamer kemesraan di hadapan publik. Meski beberapa waktu lalu pernikahannya sempat diterpa isu miring, namun Janet dan Danu seolah tutup telinga tentang dirinya yang diisukan hamil sebelum menikah. Lantas benarkah keduanya akan berbulan madu ke luar negeri? Sekarang kan dia masih kerja, masih di Karawang. Aku pun kemarin nemenin dia di Karawang, masih ngebantuin sahabatnya Adli Virus kampanye. Jadi ya aku harus jadi istri yang baik, nemenin di sana di Karawang. Nah sekarang baru ke Jakarta lagi, kebetulan ada jadwal syuting dan akhirnya dia mau nemenin aku syuting, bahkan mau in frame juga. Yang kemarin-kemarin dia sempat, aduh saya nggak mau lah, takut dibilang pansos dan segala macem gitu. Akhirnya ya udah, ini kan kita mau sharing kebahagiaan, aku bilang gitu, nggak ada niat apapun yang tendensinya kamu yang show off apa gimana kan, enggak, ini tentang masalah pribadi. Akhirnya dia mau, jadi aku seneng banget. Ada honeymoon, rencana sih kita pengen selling trip gitu ke Bajo. Kita pernah sih berdua udah ke Bajo, tapi kita pengen masing-masing waktu itu pengen berduaan, momen LOB-an di perahu. Mau nggak kamu? Mau kan? Takut sama dia takut, tapi harus mau. Justru kalau kamu takut jadi ada pengalaman seru. Aduh, pengen gitu-gitu. Biar ada yang meluk-meluk. Aduh, takut deh. Mau nggak lucu. Kan masalahnya ini kan kalau akhir tahun itu lagi pasang saya. Oh iya. Lagi kenceng. Justru kan makin seru dong harusnya.
Di tengah kebahagiaan yang dirajutnya, Janet rupanya harus juga menghadapi tuntutan harta gono gini dari mantan suaminya Alif Heidi Nurmaulid. Janet yang awalnya kekeh tak ingin berbagi soal harta, namun kini pelantun di reject itu berusaha legowo jika Alif mendapatkan 50% dari harta yang dimilikinya. Saya ketika cerai kemarin pun saya harus merelakan 9 tahun pernikahan saya akibat perbuatan dia sendiri. Yang harus saya ungkap nih, kenapa? Saya klarifikasi di sini daripada kemarin dia adalah muncul statement akulah selingkuh, dia lah sudah datang dari 3 tahun yang lalu. Lucu aja ya, kita tuh punya bukti kalau kita tuh kenal di bulan Januari. Januari tanggal 6. Baru chatting-chatting, maksudnya Iya, belum salam ketemuan. kenal gitu-gitu baru kenal. Pertama kali follow dia tuh di bulan Januari. Dia bilang dari 3 tahun yang lalu, jangan fitnah itu. Makanya saya terpaksa harus ngomong ini. Jujur aja, kalau masalah persidangan, saya udah serahin semuanya ke lawyer saya. Kan ini semuanya sekarang tuh lagi bagian pembuktian dari dia. Lagi saksi-saksi dari dia. Kalau misalnya dia tiba-tiba menunda, berarti ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang belum dia siapkan. Ya, kalau saya jujur, saya udah nggak mau ngurusin. Dalam arti kan sudah saya percayakan kepada lawyer saya, biar dia yang ngurus. Setiap informasi juga nyampe ke saya. Alhamdulillah semua informasinya nyampe. Ya sekarang kan belum ada pembuktian dari saksi-saksi dari pihak saya, jadi saya belum dibutuhkan untuk hadir di sana. Dan jujur ya, maksud aku tuh apapun yang akan terjadi ke depannya, dia masih berharap mendapatkan 50% dari harta yang saya punya. Silakan aja, berjuang silakan, semua keputusan Allah. Saya udah ikhlas, saya udah pasrah. Dan ternyata sekarang Allah tuh benar-benar kayak nunjukin rasa syukur aku yang setiap harinya semakin aku bersyukur, semakin dilipat gandain kenikmatan saya berumah tangga. Jadi saya, kalau memang Allah mentakdirkan dia harus dapat 50% dari harta saya, kalau memang itu udah takdir, insya Allah saya ikhlas, nggak apa-apa. Pemirsa, bulan Desember menjadi duka mendalam bagi Ivan Seventeen. Bagaimana tidak, Ivan harus kehilangan 3 personil Seventeen dan juga sang istri tercinta pada peristiwa tsunami Tanjung Lesung 2 tahun lalu. Dan demi mengenang sahabat dan juga istri tercinta, sebuah film berjudul Kemarin akan segera tayang perdana pada hari ini di bioskop seluruh Indonesia. Lantas, apa kata Ivan perihal film Kemarin? Benarkah akan ada sesuatu yang spesial di film ini? Bencana tsunami yang menerjang pesisir Selat Sunda menyisakan Masuk di dalamnya adalah grup musik Seventeen yang sedang melakukan pertunjukan musik menjadi korban meninggal dunia. Aku nggak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku hidup. Mimpi kita berakhir di 22 Desember kemarin. Kita nggak pernah tahu takdir dan jalan Tuhan. Gue sekarang sedang dalam proses tahap healing, mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang sangat-sangat sedih. Mostly film ini bercerita tentang perjalanan Seventeen gitu, sampai akhirnya aku bisa kurang lebih bisa melewati lah gitu masa-masa susah dan sulit itu. Jadi ini bertepatan sama singleku sih, alhamdulillah aku senang banget gitu, karena kayak film adalah jalannya, terus singleku ini adalah pencapaiannya, kurang lebih kayak begini. Film ini bukan hanya menggambarkan pada saat musibah, tapi pada saat dari awal terbentuknya Seventeen gitu. Sampai maksudnya tentang sahabat, keluarga gitu, sampai susahnya anak band. Jadi haru birunya anak band tuh dan serunya di atas panggung dan kehidupan di belakang panggung anak band itu seperti apa gitu. Sampai akhirnya musibah mendatangi kami gitu. Aku juga, maksudnya di film ini juga film ini bercerita tentang bagaimana aku menghadapi tsunami gitu ya, dengan segala macam trik safety-nya, keselamatannya gitu ya. Ya percaya apa enggak ya, mudah-mudahan ini
ya kita nggak pengen musibah gitu, cuman mungkin ada yang bisa diambil gitu dari ketidakpanikanku di film ini gitu, dan memang film ini haru banget sih, maksudnya heartbreaking banget.